Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di perbincangan kami. Nah, perbincangan kali ini hadir sebagai ruang diskusi santai tapi berbobot untuk membahas fenomena yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya sebagai mahasiswa seperti kita-kita ini. Nah, yang kita bahas ini akan kita bahas dari sudut pandang Islam. Ya, di era digital sekarang hampir semua aktivitas bisa dilakuin secara online gak sih? Ya, betul. Mulai dari belajar, kerja, sampai cari-cari hiburan gitu ya. Bener banget. Tapi di balik itu Ben, pasti ada aja hal-hal yang kelihatannya sepele tapi dampaknya tuh besar di kita dan gak bisa dikontrol sama kita. Salah satunya juga judi online. Nah, itu itu dia. benar. Itu biasanya mulai dari ikut-ikutan temen, misalnya temen jackpot nih gitu. Nah, itu Nah, benar. tuh. Hasutannya tuh pasti begitu. Tuh. Nah, namun tanpa kita sadari kan, kebiasaan ini tuh jadi candu apalagi bagi mahasiswa kayak kita. Dan itu tuh perlahan kayak ngerusak gitu loh, ngerusak kehidupan kita, Setuju, ya kan? benar, parah Kayak banget. serba dijual kan Ya, biasanya kan. efeknya tuh Ya. parah banget. Nah, jadi karena itu di pembincangan kali ini kita mau ngomongin tentang bahaya candu judi online antara hiburan dan kehancuran. Nah, cakep kita- tuh bahasanya tuh. Nah, kita akan bahas apa itu judi online, kenapa bisa bikin candu, dampaknya apa, dan tentu bagaimana pandangan Islam terhadap praktik ini. Oke. Emang lu pada tahu judi online itu apa? Kalau menurut gua sih judi online itu kayak kita mempertaruhkan harta kita demi keuntungan yang lebih, tapi instan gitu. Oh, jadi secara instan gitu, Iya. satset gitu kan yang maunya ya. Saat kita kan Oh, banyak banget anak muda sekarang kayak pengen yang instan Iya gitu. sih. pengen kaya tapi tuh cuman gak ada usaha Iya, gitu kan. iya. Tapi tuh bentuk judul tuh ada apa aja sih sebenarnya kayak? Nah, kemarin tuh gue baca nih bentuknya. Jadi ada banyak. Jadi kayak ada yang dari slot online, terus lu tau nggak ini parlay judi bola, iya, iya. yang tebak skor kan. Ah. Terus ada lagi tuh yang ini, yang paling bahaya menurut gua. Dia tuh kayak dikemas dalam bentuk game gitu. Jadi kayak nggak kelihatan kalau dia tuh judi online. Jadi kayak kedok gitu ya. Iya, berkedok. Jadi misal kayak kita masukin uang buat gacha skin atau apa gitu kan. Oh, jadi dia iming-imingnya bakal kayak aman gak ada ini, padahal mah tetap judi ya. Iya. Gitu. Terus kalau dari ini apa? Judi ini tuh bisa nginin mental juga nggak sih, bikin kayak kalau misalnya udah kalah gini-gini jadi kayak mental down Itu udah, gitu. itu udah pasti gak sih kayak Pasti kita sih. stres itu kayak ya gitulah, kayak misal kita anggaplah di awal emang dikasih senang sama sistemnya, misal anggaplah kita naruh 50.000 buat bet. Tiba-tiba dikasih lah sama sistemnya 100.000. Ya udah pasti kita candu terus dong, Kepancing bakal kepancing dong. terusan. Kepancing, ya. Nah, pas giliran kita main nggak taunya ya Iya, kan nggak ada yang tahu. Secara sistem mungkin itu udah di ini ya. Jadi kayak untuk pertama kita dimenangin, Di, ya. diatur gitu kan. Dipancing. Udah Ya. pasti. Kalau pemikiran gue nih, emang bisa ya judi online tuh bikin candu menurut kalian gitu? Kalau menurut gua sih bisa banget. Karena itu tuh kayak mainin mental kita gitu loh. Jadi kayak awal-awal kita kayak dikasih seneng dulu nih. Terus kayak apa kita bisa nambah lagi gitu? Apa kita bisa dapat keuntungan yang lebih dari itu? Jadi kayak kita terus-terusan ngeluarin uang buat dapat yang lebih lagi gitu. Kayak kalah misalnya, kalau misalnya kalah nih, misalnya kalah tapi misalnya kita deposit 50.000, terus kita kalah 25.000, terus kayak biasanya kan kayak aduh ini gue mau balikin duit yang ini nih, Nanggung ya, kayak iya. lanjutin Lanjut. Nanti abis itu misalnya kita udah dapat 100.000, kayak ini kayaknya masih bisa Masih nih, bisa. soalnya dari Lanjut yang lagi sebelumnya gitu kan. iya Hmm, gitu sih. tapi nih itu kan kalau kita menang. Coba lu bayangin kalau kita kalah, itu gimana ya rasanya menurut lu pada? Pasti sih kalau kata gue ya, kalau kita kalah ya, itu pasti mentalnya down nggak sih? Iya Mentalnya sih, down banget. apalagi kalau udah ngebet aja gitu misalnya ya. Iya. Soalnya kan siklus menang kalah tuh kan
yang bikin orang kayak susah berhenti kan, apalagi tadi yang kata Lucky kayak kalau udah menang pasti dia kepengen terus kan. Iya. Mana kan masalahnya tuh kalau udah kecanduan parah kan ya. Kalau setahu gua tuh bisa ngilangin waktu udah jelas tuh. Pasti kayak jadi males, maunya judi, duit apalagi. Pasti Bener. apalagi kalau misalnya udah candu banget nih, udah jelas pasti dia bakal segala cara buat minjem duit buat dapetin buat idolin gitu. Itu sih Banyak. yang- Makanya ngerinya sih pikirannya pasti udah kemana-mana sih tuh. Mentalnya udah parah sih, hancur sih. Kayak semuanya tertuju pada itu Ya, judi. Dapat duit dikit langsung duit dikit judi gitu kan. Gimana pun caranya emang gitu lah. Pokoknya emang ya susah lah. Parah sih. Tahu gak sih dampak judi online tuh buat ekonomi juga banyak banget. Nah. Apa aja tuh kalau gitu? Ya, kalau menurut gua ya dampak dari segi ekonomi itu kayak misal lu ngabisin tabungan atau enggak kalau ini misal lu udah kerja kan, Oh iya. terus lu dapat gaji. Nah, gaji masa 90% buat judi. Wah, Kan gila sih. kan Iya, parah iya, tuh. parah Gila banget banget sih. sih. Gitu. Heeh. Terus ada lagi nih, misal dia udah saking otaknya tuh di otak judi mulu gitu kan. Biasanya emang terus-terusan gitu kan. Heeh. Terus kalau misal dia nggak ada uang, dia sampai pinjol. Bayangin udah. Udah Pinjol. judi, pinjol. Heeh. Lah masih mending kalau jackpot. Nah, iya, Iya kan? Kalau rugi, Kalau utang rugi di mana-mana. tuh, utang di mana-mana. Di yang aplikasi ini. Parah dah itu. Itu sama kayak teman gue tau, itu dia jadi dia minjem ke teman-temannya di mana-mana gitu ya. Oh iya. Itu dia main game itu, wah itu pecandu game dia kayak. Ada temen lu gitu? Iya, dia main game gacha gitu kan, dia kayak Gila banget. minjem ke ibunya, minjem ke temennya beratus-ratus ribu, ada yang sampai jutaan kayak ya demi ini doang tapi nggak pernah dapet gitu. Sumpah. Ya itu loh berarti kalau kita dari cerita kalian tadi ya berarti dari kalau misalnya dari sisi sosialnya berarti ya hubungan dengan keluarga temen tuh bakal jadi rusak. Iya, Soalnya kan rusak dia banget. dengan Bener. iming-iming kayak minjem dong, janji deh gue ganti, buktinya kan dia nggak bakal ganti, bakal sampai kapanpun dia bakal terus-terusan minjem kayak hampir ya untunglah kalau misalnya masih 100.000 kalau misalnya sampai belasan jutaan kan udah makin hancur itu kepercayaan teman-temannya. Parah banget. Parah juga. Makanya kalau udah kayak gitu tuh udah paling susah lepasnya. Maksudnya kalau udah candu tuh parahnya tuh minta ampun. Makanya jangan sampai lah ya. Iya. Amit-amit. Banyak banget tuh yang kayak gitu, kayak mereka setiap ada uang langsung pakai Iya. judi, uang pakai judi kayak gitu. Juga untungnya kalau lebih parah lagi dia dengan segala apapun cara lu Dihalalkan nyari duit, semuanya. buat nyari duit demi judol ini. Makanya kan kan banyak kan kasus-kasus banyak, yang banyak. orang ngerampok, ngejualin cuma demi judul ini. Makanya Parah banget. parah banget. Gue juga pernah denger nih di berita ada yang namanya ini ngegade ini surat rumah. Wah, Tahu nggak? itu sih Parah banget. Parah kan? Parah banget. Mau tinggal di mana dia? Aduh. Itu dia. Ih, parah banget ya. Parah kan Emang itu kan. emang bahaya judul tuh Sakit ya. terlalu Makanya gila. sampai Cok. nangis demi apa? Parah banget ya. Ini dosanya sih double Dosa double sih. double kan. Dibikin orang tua sedih. Iya. Aduh. Judul pula kan. Emang Dolan. judul emang seberbahaya itu ternyata ya. Tadi kan lu udah kasih case yang di rumah gitu kan, Iya, kayak Jual rumah jual kalau tadi. rumah, kayak main game atau. Ini gua nemu kemarin berita ya. Ini pria tewas bunuh diri di Jakarta Utara diduga akibat kecanduan judol. Sumpah. Coba lihat. Wah, itu mah udah Bunuh gila diri. banget. Bunuh diri. Coba jelasin men. Kronologi singkatnya. Awal kejadian saksi menjelaskan bahwa setelah kembali ke rumah, anaknya yang beralamat di jalan, kita sensor aja alamatnya ya. Saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergantung di kamar belakang. Gantung diri. Wah, mentalnya sih udah wah, hancur sih. Hancur sih. Berarti dia gara-gara terlalu ini nggak pernah untung itu di judul. Mungkin iya sepertinya kayaknya gitu sih. Gila banget itu sih aduh udah Dia nggak udah kepikiran bingung sih, lagi kali mau ngapain ya. Stres itu kali ya demi duit buat judol itu juga dia kalah coy. Iya. Gak menang. Iya. Iya kan? Ya Allah, amit-amit. Dia mungkin dia udah kayak pusing gitu mau minjem ke siapa lagi, utang udah banyak. Iya dong. apa yang Itu bisa dijual utang gitu utang kan. sih yang paling Utang. nice sih, Iya. utang udah banyak sih. Cuman ya kasihan keluarganya sih sebenarnya Iya, kalau kayak iya. gitu, masa dia ngilangin nyawa diri dia sendiri demi buat melunasin utang kan juga utang kan tetap lanjut. Iya. Keluarganya juga yang Keluarganya nanggung tuh malu. dia Keluarganya- keluarganya keluarganya nanggung. lagi ya. Nanggung malu juga, nanggung Iya, utang, nanggung malu. Iya, aduh. Sumpah. Semoga kita dijauhkan dari yang seperti itu. Amin. Semoga teman-teman kita juga nggak ada yang kayak gitu ya. Amin. Dalam Islam juga udah diterangin ya, judi itu haram. Judi termasuk perbuatan yang diharamkan dan dikenal dengan istilah maisir. Apa tuh Maiser tuh?
itu tuh larangan ini bersifat tegas dan jelas karena judi membawa dampak buruk yang besar bagi kehidupan manusia. Berarti emang udah jelas di Islam tuh. Oh, nah terus gue pernah denger ceramah gitu kan, terus gue cari-cari. Nah itu tuh Allah juga udah berfirman tahu di Quran surah Al-Maidah ayat 90. Mau denger nggak artinya apa? Boleh. Nah, artinya tuh, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya homer, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Nah, kalau dari sini diambil kesimpulan, ini kan udah dijelaskan judi dari mengundi anak panah. Itu tuh kayak jadi bahasa kasarnya doang gitu loh. Jadi kayak sebenarnya semua yang mengundi nasib kayak judi, yang bertaruh juga lah. bertaruh dah intinya gitu, diharamkan. Berarti larangan itu udah bener-bener nekenin kalau misalnya judi itu dampak jeleknya itu lebih banyak daripada manfaatnya gitu ya. Mudaratnya lebih banyak gitu. Ya larangan judi dalam Islam bukan juga tanpa alasan kan. Jadi juga merusak akal manusia, menungguin sifat males, berusaha malas-malasan, dan juga menambahkan pola pikir kayak apapun tuh dia pengen instan. Ya kita kan nggak mungkin dong. Apapun yang instan tuh kita nggak bakal mungkin. Kita tuh kan manusia, makhluk ciptaan Allah. Iya. Padahal Allah tuh udah nyuruh ya kalau kita pengen apa-apa berusaha. Ya betul. Nggak boleh yang sesuatu instan kan. Dalam Islam juga rezeki bukan cuma soal nilainya, juga dari cara mendapatkannya gitu loh. Nah, terus menurut gua nih, Ya. judi itu mengandalkan spekulasi. Tahu nggak? Jadi misal kayak kita, kayaknya pilih yang ini bener dah, kayaknya yang ini enggak, Kayak gitu. nggak ada ininya ya. Jadi Terus juga judi itu kayak bener-bener ngandelin luck, bener-bener ngandelin keberuntungan doang. Nah, itu tuh kayak sama Allah dilarang banget tau. iyalah udah jelas lah kan kita nggak boleh kayak gitu. Terus pasti judi ini bikin kayak yang tadi gue udah bilang itu bikin relationship seorang sama lain itu pasti jadi kayak retak gitu loh. Jadi kayak jadi yang kita tadi sama ya. yang tadi gue bilang kayak minjem sama temen pasti kan jadi kayak uangnya nggak dibalikin, jadi temennya nggak percaya Jadi nggak sama dia percaya lagi. ya. Apalagi nggak dibalik. Dalam jangka panjang juga jadi kan pasti udah bukan ini lagi, mungkin lagi pasti bakal ngejauhin orang tuh dari ibadah. Kayak waktu kita tuh habis buat main. Kita aja nih ya yang nggak judi ya nggak usah inilah, pasti juga kita kadang suka lalai kan dengan waktu sholat kan kayak Benar. dengan sholat itu pasti kita masih malas-malasan ya, walaupun bakal dilakuin cuman kan kita nggak langsung, apalagi kita tambah berjudi ya makin lalai kita dalam urusan beginian. karena itulah Islam hadir sebagai agama yang melindungi manusia, bukan membatasi tanpa alasan gitu loh. Jadi larangan judi adalah bentuk kasih sayang Allah gitu. Jadi kayak emang banyak mudaratnya kan buat umat manusia. Jadi sama Allah tuh dilarang bukan karena kayak apa gitu, tapi ada alasannya emang melindungi. Nah, dari cara kita memahami ini kayak pandangan Islam tentang judi dengan baik itu, kita tuh juga harusnya makin sadar bahaya judi online. Terus kalau judi online tuh nggak baik buat kita gitu, terus merugikan lah buat kita dalam segala aspek, nggak ada satu aspek yang haram juga kan dari pandangan Islam. Nah itu tuh kayak tanggung jawab kita sebagai seorang muslim tuh harusnya menghindari gitu kan. Harus sadar diri juga sih dengan kita tahu lah mana yang buruk mana yang jahat kan. Mana yang buruk mana yang jahat, mana yang buruk mana yang benar. Nah itu dia. Dalam Islam juga mengajarkan pengendalian diri dan kesabaran untuk menghadapi godaan. Nah, terus ada lagi nih, kita tuh harus ngisi waktu tuh dengan kegiatan yang positif, jangan yang negatif kayak judi, Betul. apa gitulah. Negatif tuh jangan lah pokoknya ya. Yang Kalau bisa positif, belajar. Kita sebagai mahasiswa gitu kan belajar. Kalau yang udah kerja ya bekerja dengan rajin gitu kan. Nah, yang paling penting nih satu lagi, apa tuh? Beribadah. Itu Kan sholat, baca Quran, apalagi paling penting puasa gitu kan. dan
yang pasti itu ada lagi lingkungan juga mengaruhi gitu. benar. Lingkungan kita gimana teman-teman kita bisa memengaruhi kita gitu. Itu tuh penting banget. Pasti ya. Emang harus Jadi memilih juga ya. Oh, Ya, iya, pilih-pilih. bener. sebagai Pilih, mahasiswa tuh teman. pilih ya. Iya. Bukannya kita gimana ya, pasti kayak misalnya lu cemen lu nggak mau ikut kita ya, tapi kan kita juga tahu itu udah pasti buruk. Kita harus ya nggak apa-apa deh dikatain, cuman ya kita udah jelas itu memilih yang benar. Dan yang paling penting udah jelas kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita lebih kuat menolak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjauhi semua larangannya dan mengikuti semua perintahnya. Nah, dari pembahasan yang tadi kita bisa simpulkan bahwa judi online bukanlah hiburan yang aman ya. Bener sih, udah Banyak jelas. banget resikonya dan Ya, banyak banget. bener. Nah, kalau yang gua ambil nih dari tadi kita ngobrol kan, itu tuh kalau candu dari judi online, judi apapun lah, Iya. itu tuh membawa dampak yang besar. Bener. Tapi besarnya itu lebih ke kerugian, ke negatif. Mulai dari kerugian ekonomi, Oh ya, yang kayak tadi terus- yang utang gitu-gitu ya. kerugian mental tuh kayak tadi yang bunuh diri, contohnya, iya, ya kan. Gitu. Terus rusaknya hubungan sosial nih. Itu Oh, juga yang pasti tadi, ya udah ya. pasti nggak bakal dipercaya sama teman-teman di sekitar juga. Bener. Dan yang gue tangkap juga ya dari yang kita udah bahas tadi nih, yang pasti tuh Islam dengan tegas itu udah melarang judi gitu ya. Jelas. Yang bener. pasti Ada suratnya juga. merusak hidup di dunia juga merusak hidup di akhirat. Nah, Bukannya memperbaik malah memperburuk. Ah, Udah buruk di dunia, nah, buruk udah di di akhirat. Aduh, double-double. Double-double. Jadi kita nih sebagai mahasiswa dan generasi muda muslim, kita harus bijak menggunakan teknologi dan memilih jalan yang membawa manfaat, dan juga kita harus kalau bisa kita mengingatkan kepada teman kita agar tidak terjerumus ke lubang hitam itu. Benar. Jadi semoga podcast ini atau pembahasan kita kali ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua ya. Tuh. Agar stop judi online, jangan pernah terjerumus ke dunia itu. Jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba. Sekali aja. Walaupun Coba, kalian coba. iseng kayak jangan, kalau bisa jangan. Takutnya ya kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Namanya juga hasutan setan kan. Ya, ada 20 nganggur nih. Depok. Ya. Jangan. Kalau bisa jangan. Jadi segitu saja pembicaraan kita untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy. Easy.